Berkolaborasi, ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ba'd. Sahabat Wahda, para pemirsa Wahda TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja terlaksana untuk sidang pleno ke-8 dari rangkaian acara Mukernas ke-15 DPP Wahda Islamiyah yang masih berlangsung hingga detik ini. Dan alhamdulillah bersama saya Alsat kita narasumber dari pleno ke-8 ini berkaitan dengan bidang ketahanan keluarga bersama Ustadz Ridwan Hamidi, LC, MA, MPDI, Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di detik ini, pukul ini, bagaimana nih kabarnya dan masih semangatkah dengan Mukernas kita? Alhamdulillah. Masya Allah. Meskipun sampai tengah malam gitu. Iya, Ustaz. Ini sudah sampai pagi seperti Iya. itu. Baik, Ustaz. Untuk pleno ke-8 tadi, bagaimana kemudian hasil-hasil yang telah dicapai untuk periode sebelumnya atau tahun sebelumnya dari bidang ketahanan keluarga ini, Ustaz? Alhamdulillah secara umum kita dapatkan bahwa ada beberapa konsep yang berhasil kita tuntaskan. Karena memang kita melihat bahwa untuk bidang ketahanan keluarga ini sebetulnya proyek raksasa ya, yang digarap dari sejak lahir sampai dengan wafat. Dari anak, remaja, pranikah, pasca nikah, sampai lansia. Dan ini jelas membutuhkan energi yang luar biasa. Konsep yang dirancang pun perlu kajian yang sangat mendalam. Sehingga kita merasa bahwa apa yang dibahas ini perlu diskusi yang panjang. Dan pengalaman selama 1 tahun menjalankan aktivitas, kita mencoba untuk mengevaluasi beberapa hal dan kemudian juga alhamdulillah dari situ kita bisa melihat ada program-program yang masih tetap layak untuk diteruskan dan kemudian ada yang dievaluasi untuk kemudian kita perbaiki di masa mendatang. Dan tentunya Ustadz dari bidang ini untuk berkaitan dengan tema Mukernas kita yaitu membangun atau mengokohkan soliditas dan juga semangat kolaborasi. Nah, tentu untuk ketahanan keluarga ini tidak hanya dari sisi internal saja, tentu berkaitan dengan eksternal juga. Baik di mana banyak dari kita yang biasanya alhamdulillah kalau untuk dalam keluarga aman. Tetapi ketika anak-anak kita sudah keluar dari lingkungan, maka biasanya itu yang mengkhawatirkan. Lalu kemudian pengasat ke depannya ini untuk bidang ketahanan keluarga untuk bisa menciptakan keluarga yang satu atau solid dengan untuk kebaikan umat dan bangsa ini, Ustaz. Oh ya. Ya, ada beberapa yang kita lakukan. Yang pertama kita bekerja sama dengan pemerintah dan alhamdulillah tadi seperti yang kita saksikan bagaimana kita mendapatkan arahan dari Menteri PMK Pak Profesor Muhadjir Effendi. Ada banyak hal yang kita lihat ini apa yang beliau sampaikan ini sebagai bahan masukan bagi kita dan ada beberapa yang akan kita tindak lanjuti karena memang ini berhubungan dengan anak, misalnya persoalan stunting, kemudian juga pendidikan anak ini PAUD gitu ya. Ini juga. Nah, ini contoh bagaimana kita perlu bekerja sama dengan pemerintah. Tentu masih banyak yang lain. Yang kedua juga dengan pihak-pihak lain seperti misalnya lembaga pendidikan. Ya. Kita dapati ya lembaga pendidikan ini kan kita lihat keluarga merupakan salah satu dari trisentra pendidikan. Ini ada keluarga, sekolah dan masyarakat. Nah, ini kita melihat bahwa kerjasama dengan pihak sekolah juga bagian dari upaya untuk membenahi ini dan tentu kalau kita bicara tentang sekolah ya tentu masuk di dalamnya semua sekolah itu sekolah negeri, swasta, pesantren ya dan apapun bentuk sekolahnya termasuk dalamnya adalah masyarakat. Nah, ini juga pihak-pihak yang memang harus kita kerjasama. Yang ketiga kita bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga yang concern di bidang ketahanan keluarga. Ada yang basisnya kampus, ada yang basisnya LSM, ada yang basisnya yayasan dan semacamnya. Nah, ini juga bagian dari pihak-pihak yang kita perlu bekerja sama. Nah, termasuk dengan tokoh-tokoh yang selama ini concern di bidang ketahanan keluarga. Secara pribadi beliau memang biasa mengisi seminar,
kajian, menulis, dan ada karya-karya yang kita bisa akses. Itu juga bagian dari upaya kita untuk membenahi, karena memang banyak yang harus kita jalin dan banyak yang harus kita rajut. Itu bagian dari yang menjadi tema Mukernas kita ini. Baik. Jadi kolaborasinya memang dari keluarga, pemerintah, dan masyarakat juga begitu. Ya. Dan pihak sekolah juga begitu, Ustaz ya. Sekolah. Baik, Masya Allah. Adakah mungkin produk atau program nasional yang sudah dirancang berkaitan dengan ketahanan keluarga ini, Ustaz? Seperti misalnya bidang ekonomi tadi sebelumnya menyebutkan bahwa satu rumah satu entrepreneur gitu. Dari bidang Al-Quran satu rumah satu hafiz gitu. Oh, ya. Untuk bidang ketahanan keluarga ini seperti apa, Ustaz? Paling tidak ada dua yang kita coba ingin serius sih dari sekian banyak. Di antaranya yang pertama adalah bahwa kita ingin Wahdah ikut andil dalam mengatasi stunting ya pada anak, dan ini tentu perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama yang pertama adalah dengan pemerintah, dan yang kedua berkaitan dengan PAUD, karena PAUD ini juga berhubungan dengan pendidikan anak, dan kita semua ketahui bahwa pemerintah juga punya perhatian pada bidang ini, selain juga tentu pihak-pihak lain. Maka paling tidak dua ini menjadi salah satu dari contoh dari sekian banyak program yang kita ingin seriusi di ketahanan keluarga ini. Baik, Masya Allah. Ya. Luar biasa, Ustaz. Terima kasih untuk kesempatannya dan waktunya, meskipun sudah larut begini masih Terima kasih. bisa berbagi. Jazakallah khair, Ustaz. Dan demikian untuk live report kita di Winis Update Mukernas ke-15 DPP Wahdah Islamiyah ini. Insya Allah besok masih berlangsung atau hari terakhir dari Mukernas ke-15 DPP Wahdah Islamiyah yang berlangsung di Asrama Haji Makassar. Dan untuk hari ini demikian. Insya Allah kita akan kembali di live report Winis Update berikutnya. Tetap bersama kami di channel dakwah kesayangan kita, Wahdah TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkolaborasi ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan.